Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece 1153. Akhirnya rilis juga. Penasaran kan bagaimana dengan cerita lengkapnya? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. One Piece chapter 1153 mendapatkan judul The Birth of Loki, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kelahiran Loki. One Piece masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Yamato sudah melanjutkan perjalanannya ke distrik Ringo. Dia bertemu dengan Kikunojo, Daimyo Ringo, dan juga bos Yakuza Ocho. One Piece chapter 1153 dimulai dengan kilas balik masa kecil dari Harald bersama Dory dan juga Brogy. Harald lahir lebih besar dan lebih kuat dari raksasa lainnya, sehingga ia tumbuh sebagai anak yang sangat dimanja. Suatu hari, Harald melihat seorang wanita raksasa bernama Ida ditangkap dan dijadikan tontonan di sebuah kota manusia sebagai atraksi sirkus. Karena marah, Harald menghancurkan kota itu dan membebaskannya. Ida memiliki wajah penuh bintik-bintik alias freckles, bibir tebal, dan rambut dikuncir kuda. Penampilannya sangat berbeda dari karakter wanita yang biasa digambar Oda. "Siapa kau?" tanya Ida. Harald pun menjawab, "Ah, tidak perlu berterima kasih. Aku ini Raja Elbaf. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghina tanah kelahiranku." Tiba-tiba Ida menampar Harald sangat keras hingga wajahnya terlihat kaget dengan ekspresi kocak. Ternyata Ida justru diselamatkan oleh warga kota itu ketika dia terdampar. Ia tinggal dan bekerja bersama mereka secara sukarela. Dari peristiwa ini, Ida mengajarkan Harald bahwa menjadi kuat sejak lahir bukan berarti dirinya lebih hebat dari orang lain. Sejak saat itu, Harald mulai berubah dan tertarik mempelajari budaya dari luar Elbaf. Selain itu, Harald juga mulai jatuh cinta dengan Ida. Yap, gak anak, gak bapak, seleranya memang Salero Bundo. Loki mencintai Lola yang perwujudannya berbeda dengan mayoritas wanita bohai di dunia One Piece. Harald kemudian membawa Ida pulang ke Elbaf dan ingin menikahinya. Namun para tetua raksasa melarang karena Ida bukan berasal dari garis darah Elbaf. Ida akhirnya tinggal di sebuah desa di Elbaf. Sementara Harald tumbuh menjadi sosok yang lebih bijak dan mulai menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, termasuk kerajaan Ryugu di Pulau Manusia Ikan. Beberapa tahun kemudian Ida melahirkan Hajrudin, tapi para tetua telah menjodohkan Harald dengan seorang wanita bernama Estrida, putri dari keluarga raksasa terpandang. Estrida berkata, "Aku lahir di desa alkohol di tanah utara dan telah mempelajari di Feng. Aku telah melihat pertanda bahwa aku ditakdirkan untuk dicintai dan dimuliakan oleh Yang Mulia. Tolong lupakan saja perempuan dari timur itu dan anaknya." Harald pun menjawab, "Ah, tidak, aku tidak bisa melakukan itu." Estrida adalah wanita raksasa yang sangat cantik, mengenakan pakaian penari mirip dengan busana Nami dan Vivi saat di Arabasta. Dia sangat terobsesi dengan Di Feng, mungkin versi One Piece dari Feng Shui, sampai-sampai ia sering memerintahkan agar jendela dibuka atau ditutup, serta mengatur ulang perabotan istana demi keberuntungan. Beberapa waktu kemudian, saat Harald sedang berlayar ke luar negeri, Estrida melahirkan Loki, bayi bermata iblis. Matanya seperti celah tipis menyerupai mata Sauron. Karena ketakutan, dia memutuskan untuk membuang Loki ke dunia bawah. Dia lalu menyuruh para pelayan untuk mengatakan kepada Raja Harald bahwa bayi itu lahir dalam keadaan meninggal. Pada halaman ganda terakhir yang epik, kita melihat bayi Loki yang sedang menangis, merangkak naik ke pohon harta karun Adam. Tubuhnya penuh luka karena baru saja bertarung melawan berbagai binatang dari dunia bawah. "Oi, oi!" tangis bayi Loki. Chapter ditutup dengan suasana berbeda di 3 lokasi. Estrida yang terbaring sakit di istana, Harald yang tengah mengarungi lautan, dan Ida bersama Hajrudin di desa para raksasa. Sementara narator berbicara. Narator, dari saat Ratu Estrida jatuh sakit. Estrida berkata, "Singkirkan anak itu dari dunia ini.
Ini sudah diramalkan bahkan sebelum dia lahir, bahwa suatu hari nanti Raja Harald akan dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Prajurit istana berkata, "Yang mulia, tolong jangan ulangi omong kosong itu lagi." Narator, hingga Harald yang gelisah memikirkan batas yang memisahkan negara-negara. Harald berkata, pemerintah dunia menghalangi lagi. Kenapa negara-negara tidak bisa bergerak bebas? Sin kemudian berpindah ke desa timur Elbaf. Ida berkata, "Dia adikmu, bukan? Bukankah menyenangkan kalau bisa bertemu dengannya?" "Au, si kecil itu!" Hajrudin berteriak, "Dia bukan adikku, dia bukan anak ibu." Kemudian Ida kembali berkata, "Au, apapun yang kau katakan tetap terdengar lucu." Narator, sejak saat ini setiap bencana yang menimpa Elbaf dikenal sebagai bagian dari kutukan Loki. Yap, semua karena ibunya sendiri. Loki dicap sebagai pangeran terkutuk. Obsesi Estrida terhadap Defeng, sebuah pertanda, membuat dia melihat Loki sebagai pertanda buruk karena matanya yang mengerikan. Sehingga setiap kekacauan yang dilakukan oleh Loki di Elbaf merupakan bagian dari kutukan yang dimiliki oleh Loki. Kuda keberuntungan dari kerajaan Elbaf pun dihabisi oleh Loki. Estrida sampai jatuh sakit karena memikirkan hal tersebut. Ibunya Loki pun meninggal dunia setahun setelah melahirkan Loki. Yap, kematian Raja Harald di tangan Loki pun sudah diramalkan, dan Estrida mempercayai hal itu. Sehingga ketika insiden kematian Raja Harald di 14 tahun yang lalu, dan kebetulan Loki terlibat di sana, membuat seluruh raksasa Elbaf yakin jika itu adalah ulah Loki, sang pangeran terkutuk. Hanya satu orang yang percaya jika Loki adalah orang yang baik. Yap, dia adalah Luffy, si topi jerami. Sedari awal Luffy bertemu dengan Loki, dia sudah yakin jika Loki adalah orang yang baik. Itulah mengapa Luffy tak segan untuk melepaskan rantai milik Loki. Bahkan sempat menawarkan sang pangeran terkutuk itu untuk menjadi salah satu nakamanya. Fix, Loki adalah orang yang baik, sama seperti apa yang dikatakan oleh Mosa, teman curhat Loki. Meskipun tutur kata Loki yang kasar, namun di dalam hatinya Loki adalah orang yang benar-benar baik hati. Pada akhir manga One Piece chapter 1153, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Yap, kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek Thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!